Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Intan Nuraini, mahasiswa PGSD semester 1. Izin mengganggu dan izin mewawancara Ibu selama 30 menit ke depan. Di sini saya akan mewawancarai Ibu tentang program P5 di sekolah dasar Ibu. Yang pertama, boleh dijelaskan bagaimana program P5 di SD Ibu? Ya, program P5 di SD ITA Taqwa sendiri itu terjadi 6 kali. Nah, P5-nya itu kita berdasarkan dengan tema besar yang ada di SD ITA Taqwa. Jadi karena SD ITA Taqwa itu ada 6 tema besar, jadi dari ourselves sampai MTW, jadi kita di setiap temanya itu selalu ada kegiatan P5. Seperti itu. Apa saja yang Ibu persiapkan sebelum menjalani proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam kegiatan proses belajar mengajar? Oke, biasanya yang kita siapkan itu sebelumnya kita ada exploring dulu. Sebelumnya kita juga udah rapat sama tim jenjangnya masing-masing, menentukan apa topiknya apa, terus tema besarnya apa, terus apa yang akan siswa-siswa lakukan itu. Dan setelah kita rapat, hasil rapatnya itu tadi langsung kita bikin agenda. Jadi di pekan pertama nanti anak-anak exploring, nanti di pekan kedua nanti ada planning, sampai akhirnya di communicating, seperti itu. Dalam mempersiapkan itu apakah ada kesulitan-kesulitan gitu Ibu? Sebenarnya pada saat P5 yang sudah terjadi beberapa di tema ini tidak ada kesulitan ya, karena memang kita sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak. Jadi tidak hanya kita saja yang menentukan proyek terbaik, tapi kita juga wawancara dengan anak-anak. Gimana ya biar anak-anak itu tidak kesusahan, kita juga pun tidak kesusahan. Menurut Ibu, program P5 ini memiliki kekurangan atau tidak? Kalau menurut saya sesuai dengan yang sudah terjadi di sekolah ini ya, alhamdulillah nggak ada kekurangan sih. Cuman karena saya juga mengajar di kelas 1, jadi harus menentukan topiknya itu harus sesuai dengan kemampuannya anak-anak gitu. Mungkin kekurangannya cuman bisa nggak, ini pas nggak buat anak-anak kelas 1 gitu. Jadi proses penyesuaiannya aja, iya. Karena kan mereka masih transisi dari TK ke SD. Apakah Ibu juga menggunakan modul proyek untuk pelaksanaan P5 itu? Iya, sebelum kita melaksanakan P5 juga kita selalu membuat modul P5 juga. Baik Ibu, sekarang kita masuk ke dimensi P5 gitu. Iya. Bagaimana Ibu mendefinisikan konsep beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia pada dimensi P5 ini? Oke, nah karena dimensi P5 yang pertama itu tentang beriman, bertakwa dan itu tadi yang berakhlak mulia yang saudara sebutkan, itu adalah salah satu pilar utama kita mengajar di sini. Jadi tidak hanya di P5 saja, tapi memang semua proses pembelajaran itu kita juga berpegang teguh dengan itu. Nah, dengan adanya P5, cara kita memasukkan gimana sih dimensi itu bisa masuk ke P5 kita adalah semua proyek yang kita lakukan itu pasti selalu kita kaitkan dengan adanya keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu Allah itu Esa dan lain-lain. Jadi meskipun anak-anak itu mengerjakan proyek P5, tapi mereka tetap ingat bahwasanya Tuhan mereka itu hanya satu dan Tuhan mereka itu Allah. Misal ya, kayak proyek P5 membuat mading tentang makanan sehat. Di tema yang pertama itu ada. Nah di situ kita itu menjelaskan ke mereka bahwasanya makanan yang kita dapatkan itu semuanya itu berasal dari Allah. Gimana cara kita bersyukur? Nah itu makan makanan semua yang ada, jadi tidak pilih-pilih makanan. Banyak hal yang kita lakukan di proyek itu biar bisa berkesinambungan dengan ini aspek tadi. Di SD ini kan juga kayak berkonsep Islami gitu nih Ibu. Jadi adanya P5 ini malah lebih mendukung gitu. Iya betul, malah lebih mendukung. Dimensinya alhamdulillah. Kalau menurut pandangan Ibu, pelajar yang berdimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu seperti apa gitu? Menurut saya, siswa yang selalu ingat dalam melakukan hal-hal sesuatu itu ingat kepada penciptanya. Dan itu juga sudah kita tanamkan dari anak-anak ketika awal masuk kelas saja mereka berdoa,
Lalu sebelum mengerjakan tugas mereka berdoa, melakukan hal-hal kecil dari mereka makan, mau ke kamar mandi, mau mengerjakan soal, sampai mau pulang pun, mau naik kendaraan pun pasti selalu ada berdoa. Menurut saya anak yang sudah ingat dan melakukan hal sesuatu itu selalu dikaitkan dengan doa, itu juga salah satu hal yang sudah tercantum di ini. Kalau contoh yang diterapkan SDI At-Taqwa ini untuk mendukung dimensi yang pertama tadi bagaimana? Itu contohnya seperti pembiasaan pagi. Biasanya kita itu ada doa bersama di dalam kelas, terus kita juga ada murojaah pagi juga. Jadi kita tidak hanya mengejar dunia, mengejar materi-materi yang ada di dunia, tapi kita juga mengejar akhiratnya anak-anak. Kayak misal mereka itu tidak boleh lupa tentang surat-surat dari surat An-Nas sampai target kelas mereka juga. Jadi itu yang sudah kami terapkan. Kalau ditargetkan di SDI At-Taqwa ini dengar-dengar itu ya Ibu, lulusannya hafal juz 30. Iya, hafal juz 30. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kita bagi. Kelas 1 itu ada beberapa surat sampai azal-zalah. Nanti kelas 2 juga targetnya menambah. Nanti kalau sudah kelas 5 itu dipastikan anak-anak itu sudah hafal sampai surat An-Naba. Terus nanti ada lulusan yang kelas 6 itu bisa hafal juz 30. Kalau program apa yang ada di SDI At-Taqwa untuk mendukung siswa terkait penanaman keimanan, ketakwaan, dan berakhlak mulia? Oke, kalau untuk programnya biasanya kita ada namanya Senia. Senia itu semacam Senin Ceria. Nah, di Senin Ceria itu kita jadwalkan, misal di pekan pertama kita senam bersama, pekan kedua nanti ada tertib sholat di masjid. Nah, program tertib sholat di masjid itu nanti biasanya bergiliran, berjenjang. Biasanya kelas 1 dan kelas 2 tertib sholatnya gimana. Nanti bergantian dengan di kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 itu juga ada program namanya Fikih di masjid juga. Jadi programnya kita itu dilaksanakan pada saat Senia itu tadi. Menurut Ibu, apa manfaat dimensi ini bagi siswa? Oke, manfaat dimensi ini bagi siswa banyak banget. Karena dengan adanya mereka itu selalu ingat dengan penciptanya, mereka tidak akan melakukan hal-hal yang negatif yang di luar kemampuan mereka. Misalnya mereka bisa memilah di mana sih hal-hal yang benar, mana hal-hal yang buruk, itu mereka sudah bisa memilih. Baik, sekarang dimensi kedua nih Ibu. Bagaimana Ibu mendefinisikan konsep keberagaman global dalam konteks pembelajaran pendidikan Pancasila di sekolah dasar ini? Oke, kalau untuk keberagaman global ini biasanya kita itu untuk memilih kelompoknya itu kita tidak langsung memilih yang pintar sama yang pintar, tidak, karena memang kita itu kelasnya juga tergolong kelas yang gemuk, maksudnya kelas yang full ya. Jadi kita pembagian kelompoknya itu merata. Jadi tidak yang hanya yang pintar ketemu dengan yang pintar, terus atau mungkin yang kurang aktif ketemu dengan kurang aktif, enggak. Jadi kita menyeluruhkan. Yang sekarang bagaimana cara Ibu menciptakan budaya sekolah yang mendukung konsep keberagaman global ini? Oke, karena konsep di sekolah itu juga tidak akan bisa tercapai kalau di rumah juga nggak melakukan itu. Jadi kita juga bekerja sama wali murid kita, ya. Kayak semisal kita juga punya namanya buku penghubungnya itu online. Jadi kita bisa memantau sikapnya mereka saat di rumah itu seperti apa, mulai dari sholatnya, mulai dari bicara dengan orang-orang yang lebih tua dari mereka, mungkin berbicara dengan ibu bapaknya, berbicara dengan kakaknya. Jadi semua yang ada di buku penghubung online itu kita bisa melihat. Jadi mereka di sekolah itu juga sudah kita pantau, di rumah juga kita pantau. Jadi terpantau semua. Kalau contoh penerapan yang Ibu lakukan untuk kelas 1 ini yang Ibu ajarkan bagaimana? Oke, contoh penerapan yang sudah saya lakukan di kelas saya sendiri. Ini, anak-anak itu tahu waktu di mana mereka akan belajar, waktu di mana mereka akan bermain. Jadi misal mereka tuh sudah ingat kalau misal waktu belajar itu mereka langsung diam, duduk, dan nggak rame sama sekali. Tapi karena mereka tahu, oh ini kita waktunya free time, jadi mereka tahu. Jadi saya tuh kayak kalau di kelas saya sendiri, saya tuh menanamkan anak-anak tentang disiplin.
gimana disiplinnya mereka, karena ini kelas 1 ya. Kalau kelas 1 itu kan kalau memang mereka belum disiplin, mereka tidak akan tahu waktu. Mereka akan menganggap semua waktu itu adalah bermain gitu. Nah, karena di kelas 1 juga butuh namanya disiplin, mereka punya tanggung jawab. Jadi biasanya kalau mereka pulang, saya tuh nggak boleh bilang ke mereka, saya bilang ke mereka bahwasanya tidak boleh ada yang tertinggal. Nah, di situ saya menerapkan tanggung jawabnya mereka, biar semua barangnya itu tidak ada yang tertinggal. Nah, disitulah disiplinnya mereka, tanggung jawabnya mereka itu udah langsung timbul semua. Lalu adakah faktor pendukung dan penghambat pada penerapan konsep keberagaman global ini? Misalnya seperti ada konflik atau begitu. Oke, kalau ini sih pasti nggak bisa dihilangkan ya, pastinya ada. Saat mengerjakan tugas pasti ada anak-anak yang ingin dominan sendiri mengerjakan, pasti ada. Ya, tapi memang namanya anak-anak, kita juga nggak bisa memungkiri itu. Caranya kita memberitahu mereka juga, karena tidak semua hal yang kita kerjakan sendiri itu kan ini kelompok ya. Kalau kita kerjakan sendiri kan semuanya yang lainnya kan nggak ikut. Jadi kita tanamkan ke mereka bahwasanya kita butuh nih kerjasama, kita butuh nih namanya komunikasi sama yang lainnya. Jadi setelah mereka dikasih tahu seperti itu, mereka mau mengerjakan sendiri itu selalu mengajak teman-temannya. Jadi diajarkan kerjasama. Iya, kerjasama, karena pasti kayak ingin sendiri, ingin mengerjakan sendiri itu pasti, apalagi kayak anak-anak kelas 1 gini rentan sekali masalahnya itu. Iya. Lalu masuk dimensi ketiga, bagaimana Ibu memaknai konsep kemandirian dalam konteks pembelajaran pendidikan Pancasila? Oke, konteks mandiri pada Pancasila ya. Ini pasti ada di dirinya mereka masing-masing ya. Mandiri atau tidaknya itu juga berawal dari rumah. Makanya saat saya mengajar Pancasila atau mungkin kita masuk ke dimensi mandiri ini tadi, saya selalu mengajarkan ke mereka, mulai dari mereka menata buku, itu saya selalu tanya, siapa yang sudah menata bukunya sendiri? Siapa yang melakukan semua hal yang ada di rumah itu sendiri? Terus kita cari konfliknya. Nah, siapa yang masih belum ini menata sendiri? Siapa yang masih dibantu sama orang tuanya? Nah, di situ mereka merasa kayak, oh ternyata yang dibantu sama orang tuanya tuh udah dikit loh. Oh ternyata teman-temanku udah mandiri semua nih. Nah, dari situ saya tanamkan selalu. Tapi kalau kita mau menerapkan kemandirian ke siswa ini, kita tidak boleh setengah-setengah. Kayak semisal, hari ini kita kasih tahu anak-anak harus mandiri ya. Terus besok kita nggak kasih tahu, itu nggak boleh. Nanti bikin anak-anak tuh bingung. Sebenarnya ini kita disuruh apa, mandiri atau enggak gitu. Jadi harus konsisten. Jadi biar selalu terdorong. Iya, terdorong untuk mandiri, iya gitu. Dari rumah sih sebenarnya. Terus kita dari sekolah, misal saat pulang di lokernya itu tidak boleh ada yang tertinggal. Nah itu sendiri mandiri, dia menata lokernya. Semua yang ditata itu harus dia sendiri. Pelajar yang mandiri itu bagaimana gitu? Apalagi ini kan di kelas 1 masih rentan kayak manja gitu. Oke, iya. Awal itu pada saat pengenalan siswa baru itu kan hanya 1 minggu saja mereka boleh ditemani ya oleh orang tuanya masing-masing. Lalu di minggu kedua itu masih ada yang ditemani juga. Nah dari situ kita langsung ini, Kak, coba Ustazah kasih tantangan. Pasti kita itu mainnya main tantangan, karena kalau nggak ada tantangan dan nggak ada hadiahnya, mereka tuh kayak merasa, ya sih ngapain kok harus nggak diantar sama orang tuanya gitu. Coba Ustazah kasih tantangan, siapa yang besok sekolahnya nggak diantar sampai sini aja, berarti Ustazah kasih bintang. Nah, mulai di situ mereka langsung membara semangatnya kayak, Bun, aku besok nggak mau diantar. Ada satu wali murid yang cerita ke saya, aku nggak mau diantar di sini. Karena aku udah kelas 1 SD, jadi aku harus berangkat sendiri. Nah dari situ tadi caranya itu selalu main tantangan. Karena kalau nggak ada tantangannya mereka nggak semangat. Iya, apalagi hadiah. Dah. Jadi anak merasa tertantang gitu. Iya. Faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kemandirian siswa itu? Faktor apa saja? Yang pertama pastinya yang paling ini sendiri orang tua ya. Orang tua itu adalah faktor terbesar mereka menentukan mereka mandiri atau tidak. Karena kalau semisal memang orang tuanya itu
menganggap anak itu masih kecil, misal ya kelas 1 kayak masih TK, masih ini, karena semuanya pasti kayak disiapin, buku disiapin, semuanya disiapin, anaknya butuh apa langsung selalu ada. Kalau menurut saya faktor terbesar itu adalah orang tua, karena kalau di sekolah mandiri atau tidaknya mereka pasti tergolong mandiri karena kan mereka sendiri. Beda kalau udah masuk ke rumah mereka langsung kayak oh, ada orang tua aku nih gitu ya, udah aku nggak usah ngapa-ngapain. Kan karena waktu di rumah kan juga banyak. Iya, lebih banyak juga. Jadi mereka merasa ada teman tuh di situ. Lalu bagaimana penerapan konsep mandiri ini di sekolah SDIT At-Taqwa ini? Oke, konsep mandiri di SDIT At-Taqwa ini semisal ya, kayak saat persiapan mereka sholat itu kan sajadah itu berada di lokernya masing-masing ya. Mereka mengambil sendiri, terus mereka menata sajadahnya sendiri. Setelah tidur pun mereka juga akan merapikannya sendiri. Terus untuk persiapan sholat itu juga, itu semuanya melakukan ya, tidak hanya di kelas saya saja, ya, di jenjang kelas 1, di kelas 2 juga seperti itu. Untuk menata kondisi kelas yang untuk dibuat sholat itu juga mereka sendiri. Jadi semua yang mereka lakukan sebenarnya di sekolah itu pasti mandiri. Baik Ibu, melanjutkan tadi, sekarang definisi gotong royong Ibu. Bagaimana menurut Ibu definisi gotong royong di SDIT At-Taqwa? Oke, untuk definisi gotong royong di sekolah ini ya, sebenarnya gotong royong itu di sekolah ini sudah berjalan juga sih. Definisinya itu seperti apapun yang kita lakukan itu kita tidak bisa sendiri, maksudnya kita selalu membutuhkan orang lain. Jadi makanya biasanya itu di kelas juga kita ini di kelas ya, di kelas juga itu kita kayak membentuk kelompok-kelompok gitu, kelompok. Jadi tidak hanya mereka yang individunya yang kita gali, tapi kita juga menggali kelompok-kelompok itu. Dan dari kelompok-kelompok itu tadi kita juga ada nih, misal kayak kita kasih kuis atau kita kasih pekerjaan apa, nah itu akan dikerjakan kelompoknya masing-masing. Nah di situ kita harus sudah menimbulkan gotong royongnya itu sih. Jadi Kadang di kerjasama itu ada anak yang tidak bisa bersosialisasi gitu Ibu. Bagaimana Ibu? Oke. Kalau untuk anak-anak yang nggak bisa bersosialisasi sih sebenarnya biasanya temennya yang ngajak. Jadi kekuatan teman itu bisa membuat mereka bisa berbaur. Misal kita melihat ada beberapa anak yang kurang bisa bersosialisasi, tapi kita lihat pasti ada satu teman mereka yang mereka itu nyaman. Nah dari situ kita harus mengikutkan anak ini terus. Jadi kita kayak tutor sebaya gitu. Nah dari tutor sebaya itu tadi fungsinya yaitu tadi membuat mereka yang tidak bisa bersosialisasi menjadi bisa bersosialisasi. Dan itu juga sudah kita buktikan, kayak semisal anaknya ini nggak mau ngomong sama siapapun kalau nggak sama temennya satunya. Terus gimana caranya biar dia bisa mengejar ketertinggalan itu kan sama teman-temannya, karena dia diam, dia nggak bisa apa-apa. Tapi kalau sama temennya mau ngomong, jadi akhirnya saya menyuruh temennya itu tadi untuk membantu, ayo bantu hafalan sambil main sambil hafalan gitu. Nah dari situ dia terbiasa tuh, oh ternyata kayak gini loh caranya berteman itu, oh ternyata kayak gini loh caranya mengerjakan bersama-sama itu. Jadi dari situ mereka langsung terbentuk. Jadi pasti ada teman yang Iya, merasa nyaman gitu. pasti ada, iya. Dicarikan teman yang nyaman, itu bisa ngomong. Menurut Ibu, bagaimanakah cara yang efektif untuk mengajarkan siswa dalam menerapkan dimensi gotong royong? Oke, cara efektif pastinya di kegiatan sehari-hari kita pada saat di kelas. Jadi kayak semisal anak-anak itu selalu menunggu momen namanya kuis. Jadi kalau semisal mereka sudah saya bilang kuis gitu, kuis time bersama kelompok, udah itu langsung semangatnya tuh udah luar biasa, kayak udah nungguin banget nih. Ustazah pilih yang kelompok yang paling tertib. Nah situ itu kan kalau misalnya ada anggota kelompok yang nggak tertib kan nggak akan saya pilih ya. Nah, dari situ mereka juga belajar, oh ternyata kalau misal semua temanku ini diam tapi aku rame, kelompokku nggak akan aku pilih. Jadi mereka selalu bertanya-tanya, Us kenapa kok kelompokku nggak pernah dipilih? Us kenapa kok poin kita udah paling sedikit? Nah dari situ baru saya jelaskan, tuh satunya nasi rame loh, itu nasi rame. Coba gimana caranya? Kasih tahu temannya. Nah dari situ mereka langsung, ayo diam. Nah, Jadi benar-benar
rasa kerjasama. Rasa kerjasamanya iya tinggi banget, makanya ya jiwa kompetitifnya juga ada sih karena itu. Bagaimana Ibu cara mengevaluasi dan memantau apa yang dilakukan siswa dalam berkelompok? Oke, caranya mengevaluasinya pasti kita ini ya amati ya awalnya. Kita amati kelompok mana yang nggak pernah action ya, kayak misal nggak pernah mau mengerjakan atau mungkin dia yang cenderung diam saat kuis. Itu langsung biasanya itu saya langsung panggil beberapa anak itu, saya khususkan maksudnya beberapa waktu sebelum mereka pulang itu saya beri soal sendiri di depan. Tapi saya juga nggak bilang ke teman-teman yang lainnya bahwasanya anak-anak ini tuh anak-anak yang diam, enggak. Malah saya bikin kuis juga, tapi memang khusus untuk anak-anak yang cenderung diam itu tadi. Jadi mereka nggak merasa kayak dibedakan gitu kayak, ayo coba maju. Saya panggil ke depan mengerjakan. Nah itu teman-temannya kan menyemangati mereka juga kan. Nah dari itu kayak mereka, ternyata gini loh rasanya. Kenapa kok aku nggak mau ngerjain ini, padahal seru banget buat semangatin temen-temennya mengerjakan di ini. Jadi saya juga nggak pernah kayak menyalahkan mereka untuk berbuat salah atau ini ya memang prosesnya mereka seperti itu. Jadi mereka nggak merasa takut. Jadi prosesnya berbeda-beda. Iya, prosesnya berbeda. Baik. Lanjut di definisi berpikir kritis. Bagaimana Ibu mendefinisikan konsep berpikir kritis dalam P5 ini? Oke, berpikir kritisnya mereka itu biasanya kita galinya pada saat exploring P5 itu biasanya kita isi dengan pengetahuan-pengetahuan tentang proyek yang akan dilakukan. Misal ya, kalau kita bicara dengan poster tadi, poster makanan sehat di Our Self itu kan kita harus menjaga diri sendiri. Nah, dari situ kita timbulkan pertanyaan pemantik itu yang membuat mereka itu berpikir, oh gimana ya, apa aja ya makanan yang menurut kalian sehat, atau mungkin kita kasih teka-teki. Dan biasanya juga kita berikan pertanyaan pemantik itu yang membuat mereka nanti akhirnya berpikir kritis. Jadi membuat anak bertanya-tanya. Iya, bertanya-tanya kayak, oh kita mau buat apa sih, mau bikin apa sih. Menurut Ibu, bagaimana pelajar yang berdimensi bernalar kritis itu? Oke, pelajar yang bernalar kritis itu adalah pelajar yang tidak cepat untuk memutuskan keputusan ya. Kayak semisal ada satu murid saya yang ada di sini, itu kelihatan sekali berpikir kritisnya. Jadi dia itu merasa saat mengerjakan tugas aja itu dia nggak mau yang asal-asalan. Jadi kayak semua temennya masih ya udah deh, yang penting kan jawab gitu. Tapi dia enggak. Jadi menurut saya pelajar yang berpikir kritis itu yang enggak asal-asalan, maksudnya kayak memutuskan sesuatu itu dipikir dulu. Tapi apakah ada kayak kendala gitu Bu untuk anak yang seperti itu? Misalnya kayak terlalu perfeksionis? Iya. Ini yang ini pas lagi terjadi sih, maksudnya memang kita lagi dalemi ini. Dia sampai mogok sekolah karena di satu waktu itu biasanya kita kan membahas soal kan bersama-sama ya, membahas soal bersama-sama. Terus dia merasa, oh ternyata jawabanku salah nih. Karena dia merasa jawabannya salah, dia merasa dunianya hancur, kayak gimana terusan, sampai dia mogok sekolah selama 3 hari dia nggak mau masuk. Dan dia bilang ke orang tuanya misalnya, ada nggak sih sekolah di dekat rumah? Nah terus pada saat kita gali, ya itu tadi masalah yang muncul, karena dia selalu memposisikan dirinya itu di atas, jadi dia nggak mau di bawahnya temennya. Nah terus mamanya juga bingung, karena mamanya sendiri nggak pernah bikin target ke dia. Tapi kok dia terlalu ambis, maksudnya masih di kelas 1 gitu loh, jadi dia nggak mau terpandang salah di mata saya, di mata Ustazah Hana juga di kelas ini. Jadi kita juga bingung, padahal anak itu anak yang ceria dan aktif gitu kan, memang anaknya pintar, kok sampai kayak gini. Dan ternyata masalahnya di situ tadi, dia terlalu perfect. Sampai akhirnya baru hari ini tadi juga kita wawancara dia, kita gali lagi dan kita tekankan lagi. Jadi kita menekankannya juga tidak hanya buat dia saja. Tadi ada waktu sebelum mengerjakan ulangan, kita beri kultum pagi sedikit untuk menyadarkan anak itu juga. Jadi setelah kita kasih, terus kita wawancarai lagi, dia langsung jujur kayak mau terbuka. Iya, saya itu merasa itu loh salah, tapi aku nggak mau salah.
kayak semua tuh harus benar. Jadi kita bikin perjanjian nih kayak kedepannya nggak boleh gitu lagi ya, karena kamu itu sebenarnya salah satu contoh yang baik untuk teman-temanmu. Kalau kamu kayak gini terus ya semakin membunuh pikirannya sendiri. Lalu ibu bagaimana cara menghadapinya? Misalnya waktu di kelas gitu bu pembelajarannya, misal dikasih tambahan soal atau gitu gimana? Enggak sih, kalau penanganannya anak yang itu tadi. Iya kan, maksudnya lebih pintar gitu ibu. Oh supaya iya. menumbuhkan potensinya. Oh, kalau untuk menumbuhkan potensinya biasanya di sini juga ada jadwal-jadwal olimpiade ya. Jadi kita selalu mengarahkan dia untuk ini loh kak, olimpiade gini. Tapi kalau untuk pembelajaran sehari-hari sih nggak ada perlakuan khusus, karena ya biarkan dia berbaur dengan teman-temannya, biarkan dia merasakan oh ini loh temannya itu juga ada yang bisa jawab salah, dan maksudnya dunia tuh nggak bisa berpihak ke kamu aja gitu loh, kamu masih kelas 1. Jadi kita membuka pikirannya dia mengerjakan sesuatu itu harus dipikir dulu, lebih teliti, jadi nggak membuat dia kecewa juga dan nggak membuat dia menjatuhkan dirinya sendiri. Jadi ibu mendorong ke kegiatan luar gitu seperti Iya, olimpiade itu pasti kita dorong untuk ikut. Dan alhamdulillah memang anaknya semangat untuk ikut. Bagaimana cara ibu mendorong anak-anak semua untuk berpikiran kritis? Iya, itu tadi. Kalau kita mendorong semuanya langsung berpikiran kritis kan juga susah banget ya. Biasanya kita kasih itu tadi, teka-teki. Terus biasanya tutor sebaya itu juga membantu. Misal anak yang tadi lumayan pintar itu kita kasih contoh nih, lihat kalau misal kalian teliti, misal kalian membaca soalnya benar-benar bisa lo dapat 100 gitu. Jadi misal kayak ulangan tadi mereka mengerjakan cuman rentan waktu 10 menit, 15 menit udah selesai, padahal waktunya masih banyak. Saya suruh cek lagi, coba dicek lagi, masih banyak waktunya, sudah benar apa belum. Dan di situ mereka mikir lagi, oh iya, boleh ganti tak us, boleh ganti jawabannya. Kalau karena kan mereka takut banyak menyontoh ya, jadi kayak boleh tak us, boleh, nggak apa-apa. Kalau kayak gitu kan berarti mereka menimbulkan itu tadi kan, kayak berpikir benar nggak sih jawabanku ini, ternyata salah, aku nggak fokus kayak gitu. Kalau contoh proyek P5 tentang untuk berpikir kritis ini. Oke. Cara P5 yang berpikir kritis ini yang di P5 Ourself kemarin itu bikin makanan sehat, poster makanan sehat. Nah, di situ mereka berpikir kritisnya gini, posternya itu apa sih yang akan mereka buat. Jadi kan kita exploringnya kan kita udah tampilin nih makanan apa aja. Nah, makanan sehatnya atau mungkin menjaga gigi atau pokoknya menjaga tubuh mereka. Nah, dari situ mereka berdiskusi tuh sama teman-temannya, gimana kita mau bikin apa, mau menjaga gigi kah atau menjaga lingkungan kah atau menjaga apa, ya itu dari situ. Nah, dari situ tadi mereka yang meneruskan sendiri akan menggambar apanya, mungkin bentuk gigi atau tulisan di poster kayak ayo sikat gigimu 2 kali sehari, itu tidak sama sekali kita bantu. Jadi memang dari exploring itu terus ke planning, mereka planningnya mengerjakan sendiri, pikir sendiri sama teman-teman. Jadi anak-anak membuat poster itu lewat buku gambar gitu? Iya, lewat buku gambar. Terus itu posternya masih ada. Nah, itu mereka ini sendiri, inisiatif mereka sendiri, tulisannya. Jago dulu. Lalu di dimensi terakhir tentang kreativitas, bagaimana ibu mendefinisikan konsep kreativitas ini dalam P5? Oke, kalau kita bahas kreativitas dalam P5 itu nggak bisa kita garis bawahi, karena kreativitas itu sebenarnya sejatinya salah satu seni mereka juga ya. Maksudnya semakin mereka kreatif juga nggak bisa kita bendung, kayak nggak bisa kita batasin. Ini sampai sini aja loh ya, nggak boleh dihias lagi gitu misal, nggak bisa. Jadi kalau saya mengartikan kreativitas itu memang dunianya mereka, itu yang mereka miliki dan memang itu yang harus mereka kembangkan. Jadi benar-benar kayak kemampuannya sendiri, karena juga kreativitas setiap anak kan beda-beda ya. Kayak ada yang timbul imajinasinya itu banyak, yang sampai mereka itu sampai nggak bisa nyetop, ada yang sampai harus ditimbulkan gitu kan. Kalau ibu cara menerapkannya di kelas bagaimana ibu? Kreativitas itu tadi. Oke, biasanya ini kalau misal ada pelajaran seni, biasanya mereka itu kan mencontoh apa yang
materi itu ya. Misal kemarin itu mereka menggambar hewan, hewannya juga kita tentukan. Tapi untuk kreasi bentuknya atau mungkin mereka pengennya bentuk yang besar atau mungkin telinganya seperti apa, itu kita bebaskan. Gitu. Jadi kayak gak boleh mencontoh punyanya ustazah aja. Teman-teman boleh menambahkan apapun yang ada di pikirannya teman-teman. Atau mungkin teman-teman mau menggambar temennya gajah, ada jerapahnya atau aja apanya, sampai akhirnya apa yang mereka kerjakan itu kayak jadinya kebun binatang. Padahal lagi belajar satu hewan, ternyata mereka bisa menggambar lebih dari itu karena ya itu kreativitas mereka itu kita bebaskan. Sesuai imajinasi. Iya, sesuai imajinasi. Kayak gitu. Apakah contoh proyek P5 yang mendorong kreativitas? Setiap proyek yang sudah kita lakukan sih udah ada, iya, kreativitasnya mereka. Kayak menghias itu tadi, menghias poster itu tadi. Terus di tema kedua itu mereka ada fashion show. Fashion show itu juga pakai wayang profesi. Jadi kita siapkan wayang-wayang profesi. Ada yang dokter, ada yang apa, tapi kita bisa gerak kayak wayang gitu. Terus mereka fashionnya pakai baju yang sesuai dengan profesinya. Nah, pada saat pembuatan wayang itu juga itu sesuai dengan kreativitasnya mereka. Mau warna apa, mau hiasannya gimana, itu memang kita bebaskan. Di setiap proyek P5 sih selalu kita masukkan kreativitasnya mereka, karena nggak bisa menghilangkannya. Menurut Ibu, apakah proyek P5 ini memiliki konteks yang relevan dengan kehidupan nyata anak-anak? Pasti, menurut saya juga dimensi P5 atau memang P5 itu sendiri itu sesuai dengan kehidupannya anak-anak. Anak-anak nggak bisa terlepas dari beriman bertakwa sama Allah. Anak-anak juga selalu berkebinekaan global karena mereka nggak hidup sendiri kan. Maksudnya banyak temannya, terus mereka juga pasti harus selalu mandiri. Banyak sih memang beberapa dimensi yang ada di P5 itu pasti masuk ke kehidupan mereka. Baik, Ibu. Apakah siswa-siswa itu aktif terlibat dalam perencanaan dan desain proyek P5? Iya, pasti mereka aktif merencanakan karena yang kita siapkan itu adalah cuma exploringnya aja. Jadi exploring itu berisi materi-materi mereka P5. Itu misal ya kayak mading gitu. Kita tim kelas 1 itu hanya membuat PPT, kita desain, nih kita mau bikin ini nak gitu. Nah pada saat planning itu mereka sendiri, mereka menentukan, mereka ini eksekusi sampai akhirnya ke doing juga mereka sendiri. Jadi sampai nantinya presentasi atau apa itu mereka belajar sendiri. Jadi yang hanya campur tangan kita itu yang exploringnya aja, kayak misal kita dudukkan bareng-bareng, kita jelaskan ini loh nak, kita mau bikin ini gimana nih, udah yuk kita berpikir sama kelompoknya masing-masing. Jadi siswa memiliki kesempatan untuk memutuskan. Pasti memiliki kesempatan, kayak kita tidak bisa memilihkan mereka sesuai dengan apa yang kita mau karena kita juga nggak tahu keinginan mereka itu seperti apa. Kayak misal profesi kemarin, kamu bisa pakai baju ini ya, dokter ya, nggak bisa. Jadi apapun yang mereka gunakan, apapun yang mereka buat itu malah membuat apa ya, bisa tercapai semua gitu loh. Keinginan mereka juga tercapai, kita yang pinginnya seperti itu juga tercapai, jadi tidak ada yang dikecewakan. Bagaimana Ibu mengevaluasi tentang materi P5 ini? Oke, biasanya itu kita evaluasinya itu ini akhir tema ya, akhir tema setelah perayaan P5 itu kita duduk bareng-bareng, kita rapat, terus kita cek tuh beberapa kelas dari kelas 1A sampai kelas 1D. Ada nggak kendalanya selama P5 ini? Apakah mungkin proyek ini terlalu susah loh ke anak-anak? Atau mungkin ternyata kita bisa ini menentukan proyek ini ternyata bagus loh buat anak-anak. Jadi dari rapat besar itu tadi kita bisa menemukan jalan keluarnya. Oh iya, di tema ini ternyata kita sudah sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Di tema yang kemarin enggak ya gitu. Berarti kita harus ini. Jadi kita juga nggak menutup kemungkinan kayak merasa kita benar dan merasa kita sudah sesuai nih P5-nya. Kita duduk bareng-bareng, kita evaluasi bareng-bareng setiap kelas kendalanya apa. Kalau tidak ada kendala ya berarti sudah sesuai dengan kebutuhan anak. Baik Ibu, sudah selesai. Terima kasih atas ilmu pengetahuannya tentang P5 ini. Iya, sama-sama.